Assalamualaikum, halo para pendengar semua. Gimana kabarnya? Semoga kalian sehat. Kali ini aku akan menceritakan film yang berjudul Light of My Life. Film ini menceritakan tentang kondisi bumi setelah virus yang mematikan yang hampir memusnahkan seluruh populasi wanita di bumi, di mana seorang ayah yang berjuang untuk menyelamatkan putrinya dari berbagai macam ancaman dari luar yang akan membahayakan putrinya tersebut. Karena merupakan sebagian kecil dari populasi wanita yang masih hidup di bumi. Penasaran dengan seluruh alur ceritanya? Saksikan terus videonya. Film ini diawali dengan seorang ayah bernama Pin yang sedang menceritakan sebuah dongeng kepada anak perempuannya yang hendak tidur bernama Wright. Sekitar 10 menitan dalam film ini pun, ia bercerita mengenai moral dan kehidupan kepada Ray. Ray sendiri yang sebenarnya adalah seorang anak perempuan, namun Pin sengaja menyembunyikan identitasnya dengan menyuruhnya untuk memakai pakaian laki-laki, karena mengingat populasi wanita yang hampir musnah, mengakibatkan seluruh wanita yang tersisa menjadi buronan semua orang. Di pagi harinya, mereka berdua berjalan untuk mencari udara segar di hutan. Namun, ketika telah pulang ke tendanya mereka bertemu dengan seorang pria tua yang sedang mencari sesuatu. Untuk menjaga Ray agar tidak dicurigai olehnya, Pin menemui pria tersebut dan menyuruhnya untuk segera pergi dari wilayah tendanya. Dan karena hal itu, Pin memutuskan untuk segera pindah dari sana menuju ke tempat yang lebih aman. Sebenarnya, Pin tidak tahu arah tujuan mereka harus pergi kemana, mengingat setelah wabah virus mematikan yang hampir memusnahkan populasi wanita tersebar 10 tahun yang lalu, tingkat kriminalitas di kota dan di desa semakin tidak terkendali. Maka dari itu, Pin hanya bisa melindungi putrinya dari dunia luar dengan cara menjalani kehidupan jauh dari masyarakat, sampai akhirnya mereka tiba di sebuah rumah kosong. Mereka berdua pun masuk ke dalam untuk memastikan bahwa rumah tersebut benar-benar tidak berpenghuni. Dan setelah dicek segala ruangan, ternyata rumah itu memang kosong. Tidak ada orang sama sekali, bahkan barang-barang yang ada di sana sudah dipenuhi oleh debu yang menandakan bahwa rumah tersebut sudah lama tidak dihuni oleh manusia. Maka dari itu, Ray meminta kepada Pin untuk tinggal di rumah tersebut selama beberapa hari. Awalnya Pin tidak menyetujui jika mereka harus tinggal di sana karena belum tentu aman untuk mereka. Namun, karena Ray tetap keras kepala, akhirnya Pin memutuskan untuk tinggal di rumah itu selama beberapa hari saja. Kemudian Ray melihat-lihat ke loteng dan menemukan sebuah koran yang memberitahukan tentang penyebaran virus TB yang dijuluki sebagai wabah wanita. Telah hampir memusnahkan seluruh populasi wanita di bumi, dan itulah yang menjadi alasan Pin melindungi Ray dari sejak bayi hingga sekarang. Di sisi lain, Pin sedang mempersiapkan sebuah tempat untuk menyembunyikan barang-barang berharga mereka jika sewaktu-waktu mereka harus pergi dari rumah tersebut. Dan bukan hanya itu, di salah satu ruangan, Pin juga membuat sebuah pintu rahasia yang menghubungkan ke bagian belakang rumah untuk melarikan diri jika ada bahaya. Dan ketika Ray berjalan-jalan di dalam rumah, lalu masuk ke dalam sebuah gudang, ia langsung panik dan memanggil Pin untuk segera melihat apa yang telah dilihat olehnya. Dan ternyata itu adalah mayat dari 2 orang manusia yang telah lama membusuk. Di sana Pin mengira bahwa mereka berdua mati karena telah terinfeksi virus. Dan sepertinya 2 orang tersebut adalah mayat dari anak perempuan dan ibunya, karena mengingat wabah virus ini hanya menyerang seorang wanita saja. Kemudian di keesokan harinya mereka berdua pergi ke kota untuk membeli persediaan makanan. Mereka berjalan melewati rel kereta sehingga sampailah di grup dan orang-orang yang semuanya berjenis kelamin laki-laki. Karena saking langkanya seorang perempuan, Ray yang diminta untuk menggunakan topi dan pakaian laki-laki itu semua dilakukan untuk menjaga Ray dari orang-orang yang ingin menculiknya. Bahkan seorang kasir swalayan mengatakan sebuah laboratorium di California sedang menciptakan proyek pembuatan bayi perempuan untuk kelangsungan hidup umat manusia.
Namun kita semua tahu itu akan mustahil untuk dilakukan. Setelah mendapatkan apa yang dibutuhkan, mereka berdua kembali pulang ke rumahnya. Di malam hari, Ray menanyakan tentang bagaimana wajah ibu atau istri dari Pin tersebut. Nah, kebetulan Ray ini lahir ke bumi ketika wabah virus mematikan telah berakhir. Jadi, waktu masih bayi, ia telah ditinggalkan oleh ibunya karena terjangkit virus yang mengakibatkannya meninggal. Dan karena hal itulah, ibu atau istrinya Pin menitipkan Ray kepadanya. Bahwa di tengah-tengah kelangkaan wanita di seluruh dunia, ia meminta untuk menjaga dan membesarkan Ray dari segala ancaman dunia luar yang akan membahayakannya. Kemudian pada keesokan harinya, mereka didatangi oleh seorang tamu yang tak diundang. Untuk berjaga-jaga, Pin menyuruh Ray untuk bersembunyi di sebuah lemari tempat jalan rahasia menuju ke belakang rumah. Tamu itu meminta pada Pin untuk membuka pintunya agar mereka dapat masuk ke dalam rumah. Namun, Pin bukan seorang pria yang bodoh yang membiarkan orang asing masuk begitu saja ke tempatnya. Ternyata tamu tersebut adalah sekelompok pria yang sebelumnya ada di swalayan. Dan mereka datang ke rumah karena mencurigai Ray adalah seorang anak perempuan. Namun, sebelum mereka bisa menculik Ray, Pin terlebih dahulu mengajaknya keluar lewat jalan rahasia menuju belakang rumah yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian mereka membawa barang berharganya di sebuah tempat persembunyian yang telah dibuat sebelumnya. Lalu, segera pergi dari sana. Karena tidak ada lagi tujuan, akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi ke rumah neneknya yang berada di pegunungan. Di sana mereka memiliki peternakan dan seluncuran untuk bermain-main, serta tempat yang nyaman untuk menjalani kehidupan. Dan selama seharian mereka pun berjalan melewati badai salju. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah rumah yang tidak lain itu adalah rumah nenek dari Pin tersebut. Ketika memanggil penghuni rumah tersebut, ternyata rumah itu telah dihuni oleh 3 orang pria asing yang menemukannya dalam keadaan hendak roboh oleh badai salju. Mereka bertiga membangun kembali rumah tersebut. Sementara neneknya Pin telah meninggal dan akhirnya itu dihuni oleh 3 orang pria, Tom dan neneknya. Namun Pin tidak memberikan identitas asli mengenai dirinya yang sebenarnya karena ia menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dengan memperkenalkan Ray adalah anak laki-laki yang bernama Alex. Dan untuk menghargai karena rumah tersebut awalnya adalah milik neneknya mereka, akhirnya mereka memberikan sebuah kamar kepada Pin dan Ray untuk istirahat bahwa untuk ditinggali sampai kapanpun mereka mau. Setelah diselidiki, ternyata Tom dan kedua sahabatnya itu adalah seorang pria yang taat kepada keyakinannya. Pin menemukan mereka sedang membaca Alkitab di ruang tengah dengan sangat damai, dan tidak ada tanda-tanda kejahatan dalam diri mereka. Namun tetap saja untuk berjaga-jaga, Pin akan membawa Ray ke persembunyiannya waktu kecil ketika ia tinggal bersama neneknya. Di sana, setelah sampai di tempat itu, Pin meminta kepada Ray untuk mengingat jalan menuju gubuk tersebut tanpa ditemani oleh Pin. Hal itu dilakukan untuk berjaga-jaga jika suatu hari Ray harus bersembunyi dari para kriminal yang akan membahayakannya. Setelah kembali ke rumah, Tom ternyata telah mempersiapkan makanan, karena baginya seorang tamu adalah sebuah tanda penghormatan yang harus mereka layani. Setelah makan, Ray bermain seluncuran dari salju dan diajarkan oleh Tom tentang cara berburu dengan menggunakan senapan yang ia miliki. Hingga akhirnya di suatu waktu Tom menemui Pin dan menanyakan soal Ray apakah ia adalah putrinya. Mungkin karena terlalu lama berinteraksi dengan Ray, Tom akhirnya menyadari bahwa sebenarnya bukan anak laki-laki, melainkan anak perempuan, dan karena hal itu akhirnya dia pun menanyakannya kepada Pin. Karena telah percaya kepada Tom bahwa ia dan kedua temannya adalah orang baik, akhirnya dengan berat hati, Pin mengatakan dengan jujur kepada Tom bahwa memang benar adalah anak perempuannya. Alex memiliki nama asli Regards Dian, sementara ibunya bernama Elizabeth Shaw telah meninggal. Dan sekarang Pin yang harus merawat dan menjaga Ray hingga tumbuh dewasa. Kemudian pada malam harinya, Tom menyarankan kepada Pin untuk pergi ke sebuah tempat perlindungan atau tempat persembunyian bagi para wanita yang selamat dari virus. Tom sengaja menyarankan hal tersebut karena ia tahu seorang wanita yang selamat harus segera diberikan tempat perlindungan yang tepat untuk menghindari pengorbanan selanjutnya.
Selanjutnya yang akan dilakukan oleh Pin untuk menjaga Ray karena para kriminal pasti akan membunuh Ray sampai kapanpun. Dan itu sudah pasti tidak akan aman bagi Pin jika tidak segera dikirim ke tempat perlindungan. Dan pada keesokan harinya, rumah mereka didatangi oleh 3 orang pria. Dari luar rumah, ketika bertanya kepada Tom itu siapa, ia tidak menjawab dan langsung menutup pintu kamarnya. Mungkin di sini Tom sudah mengetahui bahwa ketiga pria tersebut datang untuk mencari Ray, karena mereka telah mengetahui keberadaan dari Pin dan Ray di rumah tersebut. Namun pertanyaannya, dari mana ketiga pria asing tersebut dapat mengetahui keberadaan Pin dan Ray bahwa mereka ada di rumah tersebut? Kemudian, Pin segera mengajak Ray pergi ke loteng untuk bersembunyi. Setelah sampainya di sana, Pin menurunkan Ray lewat jendela. Lalu tak lama kemudian datanglah salah satu dari 3 orang pria yang ada di luar rumah, membawa palu untuk mencari Ray. Namun, untungnya Pin bisa mengatasi pria tersebut setelah bertarung dengannya. Ketika hendak turun dari atas loteng, ternyata di bawah sudah disambut oleh pria lain yang hendak membunuhnya. Dan lagi-lagi Pin berhasil mengalahkan pria tersebut. Kemudian Pin turun ke bawah lalu menemukan Tom dan Limit setelah tewas terbunuh oleh ketiga pria yang sedang mencari Ray tersebut. Hingga akhirnya Pin harus berhadapan dengan pria terakhir di ruang tengah. Tidak ada dialog sama sekali ketika Pin bertarung dengan ketiga orang kriminal itu. Lalu tak lama kemudian, sebuah senapan menembakkan pelurunya kepada pria tersebut hingga tewas. Ternyata senapan itu ditembakkan oleh Ray yang telah mengetahui cara kerja senjata tersebut, karena telah diajarkan oleh Tom ketika hendak berburu sebelumnya. Setelah itu, Pin mengajak Ray untuk segera pergi ke gubuk persembunyiannya. Di sana, Pin terbaring dengan kondisi sangat lemah, karena perjuangannya untuk melindungi putri satu-satunya yang ia punya. Dan sayangnya, ketika menembakkan senapan kepada pria asing tersebut sebelumnya, ternyata Pin juga terkena peluru dari senapan di bagian perutnya. Dan karena hal itu, Ray harus mengeluarkan peluru tersebut hanya dengan menggunakan tangan kecilnya. Selama seharian, Ray melawat Pin dengan kondisinya semakin melemah. Kemudian, Pin akhirnya memberitahu Ray mengenai tempat perlindungan bagi seluruh wanita yang tersisa di bumi, yang salah satu tempatnya tidak jauh dari sana. Dan Pin menyarankan kepada Ray untuk segera pergi ke sana. Karena dalam benaknya, meskipun harus mengorbankan nyawanya untuk melindungi Ray dari orang-orang yang mengincarnya, itu sama sekali tidak akan cukup bahkan dengan kondisi yang sekarang. Sudah jelas Pin tidak akan mampu lagi melindungi Ray dari dunia luar. Maka dari itu, Pin akan mengantarkan ke tempat perlindungan yang telah dibicarakan oleh Tom sebelumnya. Dan Ray pun dalam hati kecilnya ikut bersedih karena tidak ingin terus-menerus membebani ayahnya. Itu dan setelah itu film pun tamat. Oke, gimana teman-teman semua? Apakah filmnya menarik? Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ingin nge-request film-film lainnya, silahkan di komen di kolom komentar. Like video ini jika kalian suka, subscribe channel kami dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih dan selamat sore. Sore. Sore.